Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya sehingga kami dapat menyusun dan mempresentasikan proposal bisnis ini. Kami dari kelompok 8 merasa terhormat atas kehadiran dan perhatian Anda pada presentasi kali ini. Hari ini kami akan memperkenalkan proposal bisnis kami yang berjudul Moja Pondok. Usaha ini terinspirasi dari tren makanan ringan modern yang sedang membumi berbagai kalangan. Dengan visi menjadikan penyedia cemilan berkualitas tinggi, kami percaya bahwa Pondok Mozzarella dapat menjadi peluang usaha yang menjanjikan sekaligus memberikan pengalaman kuliner yang unik dan inovatif. Perlu kami sampaikan bahwa presentasi proposal ini juga disusun oleh sebagai bagian dari pemenuhan tugas ujian tengah semester UTS pada mata kuliah komunikasi bisnis yang diampu oleh Bapak Surya Alam SHMM CPM. Kami berharap melalui presentasi ini Anda tidak hanya mendapatkan inspirasi tetapi juga melihat potensi kerjasama yang bisa dikembangkan bersama. Untuk itu, mari kita mulai dengan menjelaskan latar belakang dan visi-misi usaha ini. Terima kasih. Yang akan disampaikan yang pertama oleh saya sendiri, Gilang Rayani. Tolong flash. Latar belakang masalah. Perkembangan industri makanan ringan terus menunjukkan tren positif, terutama untuk produk yang praktis, inovatif, dan mudah diterima oleh semua kalangan. Pondok Mozzarella merupakan cemilan khas yang memiliki daya tarik luas, terutama di kalangan anak muda dan keluarga. Dengan menambahkan keju mozzarella, produk ini menawarkan sensasi untuk berupa keju. Salah. Apa lanjut aja nanti diulang dari sensasi menawarkan produk ini menawarkan sensasi unik berupa keju yang meleleh saat digigit, memberikan pengalaman kuliner baru. Tren makanan kekinian menunjukkan bahwa kombinasi antara rasa otentik dan inovasi memiliki potensi pasar yang besar. Usaha ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan cemilan berkualitas, higienis, dan terjangkau. Namun, kebutuhan pasar untuk cemilan yang lebih kaya rasa dan berkualitas semakin meningkat dengan keju mozzarella yang melimpah dan berbagai pilihan rasa. Moja Pondok hadir sebagai solusi cemilan kekinian yang menggabungkan rasa, kualitas, dan inovasi. Visi dan misi dari usaha kami itu yaitu visinya menjadikan penyedia cemilan kekinian yang digemari oleh berbagai kalangan melalui produk berkualitas tinggi dan inovatif. Selanjutnya, misi dari usaha kami itu yaitu menggunakan bahan baku berkualitas untuk menghasilkan produk terbaik, memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan dengan harga yang kompetitif, memperluas pasar melalui inovasi produk dan pemasaran digital. Materi selanjutnya yang akan dipresentasikan oleh Lucia. kelihatan nggak ya? Untuk yang selanjutnya itu ada tentang deskripsi usaha, yaitu produk isi mozzarella adalah cemilan berbahan dasar sosis yang dilapisi adonan tepung jagung, diisi dengan keju mozzarella dan digoreng hingga renyah. Nah, produk ini menawarkan perpaduan teksturnya di luar dengan kelembutan keju yang menarik di dalam. Nah, adapun identitas usahanya itu, nama usaha kita itu yaitu Moza Pondok. Bidang usahanya di kuliner, terus jenis usahanya itu kita makanan, jenis produknya itu pondok. Slide. Kalau masuk. Yang selanjutnya itu ada variasi rasa di Moza Pondok. Yang pertama itu ada variasi original mozzarella, yaitu dia dengan rasa klasik dengan isian keju mozzarella yang lembut dan meleleh, dilapisi adonan tepung jagung yang renyah. Yang kedua ada spicy cheese, yaitu pondok dengan tambahan saus pedas di atasnya dan
Instagram, TikTok, Facebook, dan Twitter. Nah, gunakan kreatif seperti video pendek, foto menarik, dan cerita inspirasi. Yang kedua itu kita bekerja sama dengan influencer, yaitu kolaborasi dengan food vlogger, content creator, atau selebgram yang memiliki audiens sesuai target pasar. Yang selanjutnya yaitu strategi pemasaran aktivitas offline. Yang pertama mungkin kita bisa mengikuti bazar dan pameran dengan itu serta dalam event kuliner, pameran keluarga, atau festival kampus. Yang selanjutnya itu promosi khusus seperti diskon untuk orang atau pelanggan yang sedang berulang tahun. Yang terakhir itu gayung ritual produk, yaitu untuk menarik lebih banyak pelanggan. Yang selanjutnya itu jenis usaha. Usaha corndog mozzarella bergerak di bidang kuliner, khususnya makanan ringan atau snack yang menyajikan cemilan modern dengan konsep street food Korea. Produk utama yang ditawarkan adalah corndog berbasis adonan tepung renyah dengan isian keju mozzarella yang lumer dan variasi topping serta saus yang unik. Nah, bisnis ini termasuk dalam kategori usaha makanan siap saji yang berfokus pada yaitu cemilan kekinian yang menargetkan tren kuliner yang sedang populer di kalangan anak muda. Yang kedua, street food premium yang mengutamakan kualitas rasa dan penyajian visual yang menarik. Yang ketiga yaitu usaha skala mikro hingga menengah yang dimulai sebagai bisnis kecil dengan potensi ekspansi melalui konsep franchise atau sistem kemitraan. Yang selanjutnya itu ada keunikan dari produk yang kami jual, yaitu produk yang kami jual itu menawarkan variasi rasa, ukuran, dan topping yang dapat disesuaikan dengan selera pelanggan, dikemas secara praktis, cocok untuk konsumsi langsung ataupun dibawa pulang. Nah, untuk selanjutnya itu ada analisis SWOT. Yang pertama itu ada strength atau kekuatan. Produk corndog mozzarella kami menggunakan keju mozzarella yang berkualitas dan harga corndog mozzarella kami terjangkau. Bahan diproduksi secara higienis, dapat dinikmati oleh semua golongan masyarakat. Yang kedua ada weakness atau kelemahan. Produk mudah ditiru dan produk tidak tahan lama. Yang ketiga ada opportunities atau peluang, tempat strategis, industri kuliner tidak pernah surut, prospek atau peluang cukup besar untuk dikembangkan, dan yang terakhir ada threats atau ancaman. Jadi banyak jenis usaha yang sama sebagai pesaing dan persaingan dalam pemasaran yang semakin ketat. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada penghitungan modal dan harga jual. Bisa dilihat di sini. Yang pertama itu ada biaya kebutuhan bahan baku. Jadi kita tulis dulu apa yang kita butuhkan, bahan-bahannya dan jumlahnya berapa beserta harganya. Di sini kita usaha kuliner corndog membutuhkan keju mozzarella itu 1 kilo dengan harga Rp120.000 dan terigu 1 kilonya itu dengan harga Rp12.000 dan seterusnya. Setelah dipaparkan semua di sini harganya, lalu kita total. Di sini kita mencapai Rp409.500. Nah, untuk selanjutnya ada alat dan perlengkapan. Untuk alat dan perlengkapannya kita paparkan di sini juga. Yang dibutuhkan dalam bisnis corndog itu ada frying pan, sendok, tabung gas, kompor gas, dan piring. Harganya juga kita paparkan di sini ada Rp150.000, Rp5.000 dan seterusnya. Lalu kita total di sini kita mencapai Rp450.000. Yang ketiga ada biaya corndog mozzarella per pieces. Jadi biaya bahan baku dibagi 50 pieces. Nah, biaya bahan baku itu kita ambil dari biaya kebutuhan bahan baku, lalu dibagi 50 pieces dan hasilnya Rp8.190. Nah, untuk selanjutnya ada jumlah pendapatan per hari. Di sini produk corndog mozzarella itu harga jualnya Rp10.000. Misalkan penjualan 50 pieces, jadi jumlahnya
Laba kotor dikurangi dengan biaya operasional. Laba kotor kita ambil dari jumlah pendapatan per hari, kita masukkan Rp500.000, lalu dikurangi dengan biaya operasional dari bahan baku yang tadi dengan harga Rp49.500 dan menghasilkan dan hasilnya Rp90.500. Untuk yang terakhir adalah persentase keuntungan per hari. Jadi laba bersih dibagi biaya operasional dikali 100. Laba bersih kita ambil dari keuntungan per harinya yaitu Rp90.500 dibagi dari bahan bakunya yang tadi Rp409.500 dan dikali 100 dan mencapai hasil 22,10%. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kesimpulan dari materi usaha kami yaitu bisnis Kondro Mozzarella memiliki potensi besar di industri kuliner, khususnya dalam kategori makanan dengan modern yang sedang tren, dengan menyasar anak muda, keluarga dan pekerja kantoran. Di kawasan perkantoran, produksi ini menawarkan keunggulan rasa, penyajian menarik dan harga terjangkau. Tingginya minat masyarakat terhadap strategi food Korea, strategi pemasaran digital dan peluang ekspansi melalui kemitraan atau franchise semakin memperkuat peluang usaha ini, keberhasilan usaha ini. Dengan proposal ini, kami berharap dapat menarik perhatian calon investor dan pelanggan untuk mendukung usaha kami, Kondro Mozzarella. Kami percaya bahwa dengan kualitas produk yang baik dan strategi pemasaran yang efektif, usaha ini akan berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Mungkin dari Bapak atau Ibu ingin bertanya tentang materi presentasi yang kami bikin tadi tentang usaha bisnis Kondro Mozzarella. Simpel aja pertanyaannya. Jadi dengan banyaknya pengusaha yang sama memproduksi makanan yang sama dengan kalian, bagaimana cara kalian untuk bertahan di benturan atau persaingan di dunia bisnis ini, dan apa sih yang membedakan produk kalian dengan produk pengusaha-pengusaha yang lain yang notabene itu memproduksi produk yang sama dengan kalian? Mungkin kami di sini itu berfokus pada memberikan pengalaman berbeda kepada konsumen. Jadi pelayanan cepat dan ramah membuat pelanggan merasa nyaman dan dihargai. Yang satunya itu adalah promosi menarik, yaitu berupa diskon ganti atau harga menarik yang membuat konsumen ingin kembali membeli. Kami juga di sini selalu terbuka terhadap masukan dari pelanggan. Nah, yang membedakan produk kami itu, kami tidak hanya menjual produk, tapi juga menghadirkan pengalaman memilih yang berbeda. Kami ingin setiap konsumen merasa bahwa produk kami itu adalah bagian dari gaya hidup mereka yang praktis, modern, dan menyenangkan. Nah, kami juga selalu terbuka terhadap masukan dari pelanggan. Dari sana, kami terus memperbaiki kualitas produk dan layanan sehingga tetap relevan dengan kebutuhan pasar sekarang. Cukup jelas jawabannya. Untuk kerjasamanya? Baik, terima kasih atas pertanyaan Bapak. Untuk selanjutnya itu, bagaimana apakah Bapak berkenan bekerja sama di usaha kami? Dari melihat visi misi kalian dan penjelasan produk kalian, saya tertarik untuk bergabung dan bekerja sama dengan bisnis kalian. Baik Bapak, terima kasih. Silakan untuk datang di Sini ya Pak. Siap. Boleh dibaca dulu. Terima kasih ya Bapak. Sama-sama, terima kasih kembali. Kan?
Bapak Ibu Saudara sekalian, demikian presentasi proposal bisnis Mojang Rock dari kami. Kami percaya bahwa usaha ini memiliki potensi besar untuk berkembang di industri kuliner, khususnya dalam kategori makanan dengan modern yang sedang tren. Dengan masyarakat target pasar yang luas, menawarkan produk berkualitas tinggi dan harga terjangkau, serta mengadopsi strategi pemasaran digital yang efektif. Kami yakin bisnis ini dapat memberikan peluang kerjasama yang menguntungkan bagi semua pihak. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian, waktu, dan kesempatan yang telah diberikan untuk memaparkan proposal ini. Kami sangat terbuka untuk pertanyaan, masukan, atau diskusi lebih lanjut terkait peluang kolaborasi yang dapat terjalin ke depannya. Akhir kata, semoga proposal ini dapat menginspirasi dan membawa manfaat bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.